إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Khatib berpesan kepada diri khatib secara pribadi dan juga jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam konteks menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada kesuksesan yang hakiki yang dapat diraih oleh seorang hamba kecuali dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba." Sesungguhnya kesuksesan yang hakiki itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih dari jalur Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan sesuatu tentang apa yang beliau pernah alami kepada kita. Hanzalah mengatakan, laqiyani Abu Bakr radhiyallahu taala anhu faqal kaifa anta ya Hanzalah. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menemuiku dan dia berkata kepadaku, apa kabarmu wahai Hanzalah? Lalu Hanzalah mengatakan, qultu, aku berkata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Allahu akbar. Hal tersebut sontak membuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kaget dan heran atas apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Karenanya Abu Bakar mengatakan, subhanallah, ma taqul? Wahai Hanzalah, subhanallah, apa yang kau ucapkan tadi? Kata Hanzalah radhiyallahu taala anhu, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil nari wal jannah hatta ka'anna ra'yul 'ain. Sesungguhnya kami di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengingatkan kita tentang neraka, Rasul mengingatkan kita tentang keindahan surga, sampai seolah-olah surga dan neraka itu di hadapan kami. Kata Hanzalah radhiyallahu taala anhu, fa idza kharajna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, namun tatkala kami keluar meninggalkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keberkahan, apa yang terjadi? Afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira. Kami pun bertemu dengan istri kami bertemu dengan putra-putri kami, dan kami akhirnya banyak bercanda dengan anak dan istri kami, sehingga kami banyak lupanya atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ilmunya. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha, wallahi inna nalqa mithla hadza. Demi Allah wahai Hanzalah, kalau kondisinya seperti itu, maka kami pun mengalaminya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Maka Hanzalah menceritakan, "Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka kami pun bersama-sama pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun berkata kepada Rasulullah SAW, "Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Kata Nabi SAW, "Wa madzak?" Mengapa demikian wahai Hanzalah? Qultu ya Rasulullah, "Nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yul 'ain." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami nih kalau di majlismu ya Rasulullah, engkau ingatkan kami tentang dahsyatnya neraka. Engkau ingatkan kami tentang indahnya surga, sampai seolah-olah surga dan neraka tepat di hadapan mata kami. Fa idza kharajna min 'indik, tapi tatkala kami telah meninggalkan majlismu ya Rasulullah, afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at. Sungguh kami telah melalaikan banyak hal atas apa yang telah kau sampaikan kepada kami. Kami bertemu dengan istri kami bertemu dengan putra-putri kami, dan kami banyak bercanda, melupakan apa yang kau sampaikan di majelis ilmumu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, "illau tadumuna ala ma takununa indi fi dzikr lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa turukikum." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya wahai Hanzalah, sesungguhnya kalau kondisi kalian di luar majelisku itu persis seperti kondisi kalian ketika berada di majelisku, maka sungguh para malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan dan di atas ranjang kalian. Artinya kalian sudah jadi malaikat, kata Nabi SAW. Kalian gak butuh lagi majelis ilmu, kalian gak butuh lagi ibadah. Anda udah menjadi malaikat kalau seperti itu. Lakin ya Hanzalah, sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, ada kalanya keimanan itu naik dan ada kalanya keimanan itu turun. Ada kalanya kita ingat kepada Allah Jalla wa'ala, ada kalanya kita melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa dinamika di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Ada kalanya kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya ibadah tersebut menjadi lemas, seseorang menjadi lemah di dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya. Tatkala bulan Ramadan, subhanallah, semangat kita di dalam beribadah berlipat ganda. Tatkala Ramadan, tidaklah berlalu satu malam kecuali minimal kita telah menyelesaikan 11 rakaat dari qiyamul lail. Tatkala Ramadan, tidak ada hari yang terlewat kecuali kita berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala bulan Ramadan, tidak berlalu satu hari kecuali banyak sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika bulan Ramadan berlalu, tren ibadah tersebut seolah-olah dikubur di dalam tanah, bak hilang di telan bumi. Kemana puasa kita selama ini? Kemana sholat malam kita? Kemana sedekah-sedekah yang biasa kita keluarkan selama di bulan Ramadan? Semuanya hilang, ibadallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kita menganggap bahwa bulan Syawal adalah akhir dari segala rangkaian ibadah kita. Sebagian kita menganggap bahwasannya bulan Syawal adalah garis finish bagi seorang hamba di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa finish ibadah adalah al-maut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat ke-99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Wal yaqin ma'nahu al-maut. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita dalam surah An-Nahl
Ayat 92 Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian wahai hamba-hamba Allah seperti para wanita yang ketika sudah memintal benangnya capek-capek dan ikatan itu pun telah menjadi kuat, akan tapi dia lepaskan lagi, dia cerai-beraikan lagi. Itulah permisalan ibadah kita, ibadah Allah selama bulan Ramadan dan ketika kita masuk bulan Syawal ini. Betapa banyak tren ibadah yang kita kubur dalam-dalam. Sudah tidak terlihat lagi ibadah puasa kita. Padahal di dalam bulan Syawal ada syariat puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan, thumma atba'a sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia sempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan, lalu dia masuk di bulan Syawal, dia puasa 6 hari ya ibadah Allah. Bukan 30 hari seperti bulan Ramadan, 6 hari. Faka'annama kana kasiyamid dahr, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Di luar Ramadan, di bulan Syawal, bahkan sholat witir pun 3 rakaat mungkin tidak bisa kita kerjakan. Di bulan Syawal seolah-olah 1.000 rupiah pun tidak bisa kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua tren ibadah lenyap wahai ibadah Allah. Karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita, dan ini merupakan hal yang lumrah. Ini sebuah keniscayaan, kepastian bahwa setiap ibadah pasti ada pasang surutnya. Nabi SAW telah menegaskan kepada kita, likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amalan yang kita lakukan itu pasti ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan di setiap ibadah yang kita lakukan dengan semangat pasti akan ada datang masanya di mana kita lemah dan malas mengerjakan ibadah tersebut. Apa solusinya kata Nabi SAW? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Siapa yang masa futurnya, masa dia lemah beribadah di atas sunnahku kata Nabi SAW, dia beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Dan siapa yang masa fatrahnya di luar koridor sunnahku, maka sungguh dia akan celaka ya ibadah Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang dinamika ibadah yang dialami oleh setiap muslim. Kata beliau, seseorang yang mencari sesuatu dan dia bersungguh-sungguh di dalam mencari sesuatu, dan tentu yang dicari oleh hamba-hamba Allah adalah sesuatu yang paling mahal yang Allah tawarkan kepada kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal, dan yang Allah tawarkan kepada kita adalah surganya. Setiap kita mencari surga Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hamba, setiap orang yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh pasti ada masanya dia capek. Pasti ada masanya dia lelah di dalam pencariannya. Dan ada masanya dia berhenti, stuck dalam pencariannya tersebut. Hanya saja kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berhenti di dalam pencariannya ada 2. Kondisi yang pertama, di mana dia berhenti sejenak dalam rangka menyiapkan energi ekstra, stamina tambahan untuk melanjutkan perjalanan dan meneruskan pencariannya tersebut. Maka orang seperti ini tidak akan berbahaya baginya masa fatrah, masa di mana dia malas dan lemah di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berbahaya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah orang yang jenis kedua, di mana orang yang ketika berhenti dari pencahariannya, dia karena tertarik oleh panggilan-panggilan syaitan yang ada di belakangnya, sehingga dia berhenti dan menuruti panggilan syaitan tersebut, dan dia tidak berkenan lagi untuk melanjutkan perjalanannya dan pencahariannya tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi al-mustafa wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa kiat yang disampaikan oleh para ulama salaf kita terdahulu tentang bagaimana seorang hamba menghadapi masa fatrah? Apa kiat-kiat agar kita bertahan di masa fatrah dan mengembalikan stamina keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berada di track mencari surga Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ya ibadallah, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa agar jangan sampai iman kita drop, agar jangan sampai ibadah kita turun, maka hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian dan ingatlah bahwa perjalanan akhirat amatlah panjang. Karenanya Nabi SAW menyampaikan kepada kita, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan angan-angan, yakni al-maut. Seseorang ketika dia mengingat kematian dan dia ingat bahwasannya perjalanan kampung akhirat adalah perjalanan yang amat panjang dan bekalnya amat sedikit, dia akan termotivasi untuk semakin meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi masa untuk diam, tidak ada lagi masa untuk beristirahat, tidak ada lagi masa untuk bersantai-santai. Sebentar lagi kafilah akan segera berangkat, malaikat maut akan segera datang menjemput kita. Sementara perbekalan masih sedikit, ya ibadallah. Karenanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu hari di detik-detik ajal beliau datang, ada salah seorang sahabat yang mengatakan, apa yang membuatmu menangis dan bersedih wahai Abu Hurairah? Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, ma abki ala dunyakum hadza. Kata Abu Hurairah, aku tidaklah bersedih karena akan berpisah dengan duniamu. Aku tidaklah bersedih disebabkan karena aku akan meninggalkan hartaku, istriku, anak-anakku. Tidak. Kata Abu Hurairah, walakin tulas safar wa qillati zadi. Aku bersedih karena sesungguhnya akan aku hadapi sebentar lagi adalah perjalanan yang amat jauh, sementara bekalku amat sedikit. Subhanallah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, agar kita dapat meningkatkan kualitas iman kita, mengembalikan kita kepada track record yang benar dan tidak tergerus dengan masa futur, malas beribadah, lemah dalam beribadah, hendaknya kita menghargai nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Karenanya Nabi SAW telah dari jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Nabi SAW, yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. As-sehat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita punya alasan untuk lari dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika diajak untuk belajar Al-Qur'an, kita selalu punya alasan, oh kita sibuk, banyak kerjaan yang belum terselesaikan. Hari ini di rumah, ya ibadallah. Dulu ketika kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, kita punya alasan. Kita nggak punya waktu, kita pulang malam, berangkat pagi. Hari ini Allah Subhanahu wa taala siapkan waktu itu. Dan momentum itu belum hilang, ya ibadallah. Momentum Ramadan belum hilang jauh. Dia belum jauh pergi meninggalkan kita. Ramadan baru berapa hari saja meninggalkan kita. Kita masih bisa mengejar semangat itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak syariat di bulan Syawal ini, dan di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan kepada kita, nafsuk illam tushghilha bil haqq syaghlatka bil batil. Jiwamu, wahai hamba Allah, kalau engkau tidak menyibukkannya dalam rangka ketaatan pada Allah, dia pasti akan menyibukkanmu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak ada pilihan yang ketiga, jamaah. Jiwamu ketika disibukkan dalam rangka bermaksiat, buang-buang waktu, menghabiskan waktu untuk menonton ini, bermain ini, dan seterusnya, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bisa tersibukkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu merupakan aset yang paling berharga bagi setiap muslim. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berusahalah untuk konsisten di dalam beramal meskipun sedikit.
Di bulan Ramadan kita mampu menyelesaikan 11 rakaat salat malam. Di bulan ini antum tidak perlu menyelesaikan 11 rakaat. Bas 2 rakaat atau 3 rakaat salat witir yang konsisten, itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kita berpuasa 30 hari. Di bulan ini dan di bulan-bulan selanjutnya antum tidak perlu lagi berpuasa 30 hari. Antum hanya perlu menjaga 3 hari berpuasa di setiap bulan. Dan itu gak berat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Bahwasannya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, yang paling dawam, yang paling istiqamah, meskipun cuma sedikit. Meskipun cuma 2 rakaat salat malam, meskipun hanya puasa 1 hari di setiap bulan, meskipun hanya sedekah 2.000 setiap kali kita masuk masjid di waktu subuh, tapi demi Allah itu merupakan amalan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah doa, perbanyaklah munajat kepada Allah agar semua hati-hati kita dikuatkan, dikokohkan, agar kita mampu untuk menyelesaikan berbagai macam tuntutan ibadah kita sampai kita wafat nanti. Karenanya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, zat yang maha membolak-balikan hati hamba, tetapkanlah hati hamba-hambamu ini di dalam rangka menegakkan agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat, khususnya untuk khatib pribadi dan jamaah sekalian, dalam rangka menjaga tren ibadah yang telah kita bangun dengan susah payah di bulan Ramadan, agar dia tetap